만 하면 뭐해? 기대기도 하고 투정도. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 11, mari kita review. Jung-hoon sedang santai di lingkungannya Woo-joo. Padahal ia tak tahu saja jika bu manajer kelimpungan mencarinya karena ia tak bisa dihubungi. Lalu ia pun menjenguk ibu yang sudah lansia. Sedangkan ibu Ki-baek sengaja bangun pagi buta untuk menyiapkan piknik keluarga, bahkan pergi ke pasar segala. Ibu begitu bersemangat. Ibu senang dengan perubahan Ki-baek kini karena ia lebih perhatian pada keluarga. Tapi ternyata takdir berkata lain. Satu keluarga itu mengalami kecelakaan. Yang lain hanya cedera ringan, tapi ibu sangat parah. Meski sudah dilakukan operasi, tapi keluarga diminta untuk menyiapkan diri dengan skenario terburuknya. Ki-baek pun menahan kesedihannya dan adik-adiknya menangis. Katanya ibu sengaja memutar setir ke arahnya sendiri agar yang lain tak terluka parah. Ibu telah mengorbankan diri. Mendengar hal itu, Ki-baek menahan diri juga dan menguatkan adik-adiknya dengan berbohong jika ibu akan segera siuman. Dan tak ada ibu maka dunia tak berjalan. Begitulah yang terjadi di rumah Ki-baek kini. Tapi Ki-baek bersikap tegas pada adik-adiknya untuk tak manja lagi, memberikan mereka tanggung jawab rumah tangga. Maka dari itu, Ki-baek akan mengambil pekerjaan sebanyak mungkin agar rumah tangganya berputar. Woo-joo lalu menghibur Ki-baek yang sedang banyak pikiran itu, dan untuk membuatnya rileks, Woo-joo membersihkan rambutnya Ki-baek. Dan Ki-baek benar-benar sibuk dengan berbagai pekerjaannya. Begitu pula Woo-joo yang kini sudah memiliki ide segar untuk acara barunya. Dan belajar dari pengalaman cintanya, Gwon akhirnya memberikan restu pada ibu untuk berpacaran dengan Eun-baek. Dan Ki-baek bertemu dengan dokternya lagi. Ia bercerita jika kini sudah bisa berbohong lagi. Namun entah kenapa terasa begitu hampa. Woo-joo bertemu dengan ibu kandungnya lagi. Ibu itu pun hanya menangis dan meminta maaf. Woo-joo mulai bercerita jika saat di panti asuhan bahkan tak punya nama. Ibunya yang sekaranglah yang telah memberikan nama Eun Woo-joo. Ibu itu pun memberitahu alasan kemunculannya. Beberapa tahun setelah menitipkan Woo-joo ke panti asuhan, ia ternyata kembali dan melihat ibu angkatnya Woo-joo meninggalkan nomor ponsel. Tapi ia malah tak menelponnya. Ibu itu hanya bisa memandangi Woo-joo dari kejauhan. Tapi kini ia muncul karena ia akan segera pergi ke luar negeri dengan putranya. Dan kemungkinan mereka tak akan bertemu lagi. Woo-joo yang memang sudah legowo akhirnya menenangkan ibu kandungnya yang masih terus menangis itu. Ia memeluk dengan lembut. Katanya terima kasih karena telah melahirkannya ke dunia dan mempertemukannya dengan ibunya kini. Dan begitu Ki-baek mendapatkan bayarannya, segera ia mengirim pada ayah untuk membantu pengeluaran rumah tangga. Tak lama Woo-joo menelpon, tapi Ki-baek malah berbohong katanya ia sedang bekerja. Tapi Woo-joo muncul di hadapan Ki-baek. Woo-joo merasa heran, ternyata Ki-baek kini sudah bisa berbohong. Ki-baek pun akhirnya menceritakan perasaan yang kini dirasakannya. Ia harus terlihat baik-baik saja agar semua orang merasa baik. Woo-joo begitu emosi. Ia tak mau Ki-baek menahan perasaannya seperti itu lagi. Jangan sembunyikan apapun lagi. Dan Ki-baek baru diberitahu jika ayah ditipu orang. Ki-baek sudah lelah sekali. Hal ini mengingatkannya pada kejadian dulu. Ki-baek yang baru saja berkelahi dengan Jung-hoon pulang ke rumah dengan keadaan yang kacau. Keluarga itu ternyata akan kabur lagi. Ki-baek merasa kesal padahal ia sudah kelas 12. Ia pun pergi, namun saat ayah menyusul, ayah mengalami tabrak lari. Begitulah sampai kaki ayah cacat sampai saat ini. Dan akhirnya 4 pria itu mendatangi gudang si penipu. Namun sudah tak ada barang mereka di sana. Ki-baek yang sudah lelah dengan drama keluarga ini pun meminta ayah untuk tak melakukan apa-apa lagi. Niat Ki-baek hanya ingin tak terjadi sesuatu lagi pada ayah, namun Eun-baek berpikiran lain. Hingga kakak beradik itu pun saling serang kata-kata. Mereka bertengkar hebat. Tak lama si penipu datang dengan anak buahnya. Dan ayah yang sudah tak ingin melehoi lagi, tiba-tiba menjadi berani. Selama ini ia menutupi jati dirinya. Dulu ia dikenal sebagai Beethoven cenah.
Dan tiba-tiba ayah melawan para pria itu, membuat para pria itu terkapar. Wah, ternyata ayah jago berkelahi. Anak-anaknya pun akhirnya ikut-ikutan dan lagi seru begitu, polisi malah tiba. Sedangkan di tempat lain, Woo-ju diberitahu jika Jong-hun kini telah menghilang setelah dibilang akan pensiun. Kira-kira di mana ya? Dan terbesit begitu saja suatu lokasi. Dan benar saja kan, Jong-hun ada di sana. Kembali ke gudang. Dan setelah semua drama keluarga itu, akhirnya mereka mencurahkan perasaan asli mereka satu sama lain untuk pertama kalinya dan akhirnya saling meminta maaf. Setelah saling menguatkan, tiba-tiba saja rumah sakit menelpon. Ada apakah? Dan episode 11 pun berakhir di situ.